Warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Nasution.net. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam nikmat kesehatan dan dalam kemurahan rezeki. Baik, pada kesempatan ini kreator akan berbagi mengenai salah satu ilmu pengetahuan, tepatnya mengenai ilmu kimia, yaitu perbedaan antara baterai kering sel Leclancy dan baterai kering yang terbuat dari nikel dan kadmium. Nah, untuk tutorialnya sebagai berikut. Baik sahabat, perbedaan mendasar dari dua baterai kering ini yaitu baterai kering sel Leclancy dan baterai kering yang terbuat dari nikel dan kadmium ini. Perbedaannya adalah jika baterai kering sel Leclancy tidak bisa dicas ulang atau dayanya tidak bisa diisi ulang, sedangkan baterai nikel kadmium bisa dicas ulang. Nah, untuk menjelaskan kenapa kedua baterai ini terdapat perbedaan mendasar, kreator akan menjelaskan reaksi terstruktur secara kimia dan cara kerja dari baterai ini saat menyalurkan daya kepada alat-alat elektronik yang kita miliki. Yang pertama, baterai kering sel Leclancy ditemukan oleh Leclancy dan mendapat hak paten tahun 1866. Sel Leclancy terdiri atas suatu silinder seng yang berisi pasta yang merupakan campuran batu kawi atau mangan oksida, salmiak atau amonium klorida atau NH4Cl. Nah, pada jenis sel baterai kering alkalin, NH4Cl ini digantikan dengan KOH sehingga bersifat basa. Nah, pasta juga tersusun dari karbon dan sedikit air. Seng berfungsi sebagai anoda atau kutub positif, sedangkan untuk katoda digunakan elektroda iner, yaitu yang terbuat dari batu grafit yang dicelupkan di tengah-tengah pasta. Pasta sendiri berfungsi sebagai oksidator. Nah, untuk reaksi atau cara kerja dari baterai kering ini sehingga menghasilkan daya jika digunakan pada alat elektronik kita, sahabat bisa perhatikan pada layar reaksi kimia yang terjadi. Untuk anoda atau kutub positif, Zeng atau Zn akan mengikat NH3 membentuk ion ZnNH3 4+. Sedangkan kutub katoda atau negatif akan mereaksikan batu kawi salmiak sehingga menghasilkan mangan dan amonia, dengan hasil akhir reaksi seng plus mangan atau batu kawi dan juga amonia tambah air, sehingga tidak dapat dibalikkan arah jika aliran elektron dibalik kembali, sehingga tidak dapat ke bentuk semula. Nah, untuk jenis baterai kering yang kedua adalah baterai kering nikel dan kadmium. Baterai kering ini adalah baterai yang dapat diisi ulang kembali atau dicas ulang. Nah kawan-kawan, kenapa baterai ini dapat diisi ulang? Baterai ini terdiri dari anoda atau kutub positif yang terbuat dari kadmium yang bereaksi dengan basa atau OH- sehingga menghasilkan kadmium dan elektron. Sedangkan kutub positif atau katode merupakan reaksi nikel dengan air sehingga menghasilkan nikel dan basa. Nah, jika dihubungkan antara anoda dan katoda, maka menghasilkan kadmium dan nikel oksida. Jadi, reaksi pada baterai nikel kadmium sama seperti pada aki atau baterai aki, sehingga hasil reaksi pada baterai nikel kadmium merupakan zat padat
yang melekat pada kedua elektronnya. Dengan membalik arah aliran elektron, atau lebih kita kenal dengan proses mencas pada daya listrik, zat-zat tersebut dapat diubah kembali kepada bentuk semula, sehingga baterai ini dapat diisi ulang untuk menghasilkan daya berkelanjutan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk alat-alat elektronik kita. Nah, demikian tutorial ini kreator sampaikan, semoga dapat bermanfaat.